dengan kitab suci Al-Quran, dan yang kedua adalah kita juga menggunakan Bible. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Bible. Istilah Parakletos ini adanya di dalam Bible. Umi teringat dengan firman Allah di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 6. Umi langsung terjemah. Silakan. Ya, langsung Umi, silakan. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi kita ketahui sampai hari ini pun tetangga sebelah sono tuh tidak mengakui bahwa Rasulullah SAW itu sebagai nabi, apalagi nabi akhir zaman. Maksud Umi sebelah tuh siapa? RT 16 gitu, Umi. lanjut Umi. Jadi ini kalau dengan RT 16 pasti ketawa deh tuh. jadi jadi Umi tadi membacakan terjemahan daripada Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 6 ya Umi ya. Jadi ini ayat yang memang sepertinya kok bunyinya hampir mirip dengan yang ada di Bible ya Umi ya. Oke, ya. Lanjut Umi. Nah, ini penasaran juga nih kita nih ya. Silakan Umi. Itulah sebabnya Umi tertarik ingin tahu, ingin berdiskusi dengan yang mempunyai keahlian di bidang ini. Ya. Jadi ini gimana sih sebenarnya maknanya Parakletos itu apa gitu kan ya? Karena kalau menurut Umi makna daripada Parakletos itu udah jelas ya, adalah seorang penghibur, adalah seorang penolong, seorang gitu loh. Seorang ya, bukan seroh ya Umi ya. Bukan seroh itu enggak ada. Ya. Nanti kita akan baca. Seorang itu kan berarti manusia dong. Manusia dong, karena ada badan, ada jiwa, ada fisik, ada ruh gitu kan ya. Seorang. Nah, siapa lagi nabi akhir zaman kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Tapi kok itu tadi tetangga RT berapa itu tadi? RT 16. Itu kan menolak itu ya. Ya, kalau menurut saudara kita yang Kristen kan dianggap bahwa Parakletos itu adalah khusus untuk Roh Kudus gitu. Pribadi ketiga daripada Trinitas. Nah, itu jadi ada perbedaan gitu Umi ya. Nah, monggo saya justru penasaran dengan materinya Umi ini Parakletos nih. Dari mana nanti Umi melihat atau aspeknya tuh bagaimana gitu Umi? Jadi kan begini, yang sangat mendasar adalah dalam beragama ya tentunya kita hidup cuma sekali gitu ya. Tentu kita ingin memiliki agama yang benar-benar sumbernya itu dari Allah. Kitab sucinya memang betul-betul firman Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha benar dan seluruhnya. Betul. Jadi bagaimana dengan firman Allah surat As-Saff ini kalau dikatakan itu Roh Kudus? Walaupun mohon maaf Umi ya, walaupun di surat itu kan juga tidak dikatakan atau sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri yang mengatakan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa itu sendiri ya. Dan jelas-jelas di situ disebutkan ada nama, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Kalau yang di Bible itu kan nggak ada nama ya Umi ya. Nggak ada nama. Hanya Parakletos gitu ya. Hanya Parakletos. Tapi kan seorang. Gitu. Nah, itu dia. Lanjut Umi, lanjut. Ya, sehingga karenanya sangat menarik gitu ya. Inti sarinya adalah jangan sampai kita ini
memiliki suatu yang sangat bermakna, yaitu keimanan, yaitu agama, tapi ternyata pemahamannya kita nggak ngerti. Ya. Gitu ya. Ya, Jadi Umi ingin pas, ingin tahu benar itu ya. Iya, iya. Coba gimana? Oke, kalau dari Dondi gini Umi. Tadi Umi sudah membacakan ya Quran surat As-Saff pasal 61 ayat 6 bahwa di situ dikatakan akan datang seorang rasul sesudah Nabi Isa alaihissalam, namanya langsung disebut Ahmad gitu ya, atau Muhammad gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang seperti paralel dengan ayat di kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 Umi, ya kan? Kan bahkan dikatakan aku akan minta Bapa, ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, mohon diperhatikan. Seorang penolong yang lain. Ya, ada seorang, ada penolong, ada yang lain. Ya. Di sini penolong yang dimaksud ini kan adalah menggunakan kata parakletos atau parakleton gitu ya. Kalau Dondi ini kan alirannya aliran, kalau boleh dibilang aliran apa ya, aliran kritik teks gitu Umi. Jadi kalau belum tahu kata aslinya apa, belum tahu strong numbernya apa, Dondi penasaran, pasti Dondi cari terus tuh. Nah, yang Dondi sudah pelajarin, kata parakletos atau parakleton itu mempunyai strong number, nomornya 3875 Umi. Nah, strong number itu adalah kan sebuah nomor-nomor yang dipergunakan dalam sumber mereka sendiri, itu bahwa setiap nomor itu mempunyai arti dan dia penggunaannya di ayat mana aja, definisinya apa gitu, dari dari kata dasarnya apa gitu. Nah, Doni udah pelajarin bahwa kata penolong atau parakletos itu mempunyai strong number 3875. Nah, Doni nanti akan tampilin nih Umi ya di sini ya. Nah, kalau kita baca lagi di bahasa Inggrisnya, and I will pray the Father, ya, and He shall give you another comforter. Nah, jadi penolong adalah juga comforter atau parakletos, itu bisa disebut sebagai comforter. Di situ dikatakan juga apa? Yang lain itu menggunakan kata alos atau alon. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada kata alon atau alos yang artinya yang lain tapi dia sejenis gitu. Lain tapi sejenis. Orangnya beda. Orangnya beda tapi sama-sama orang. Sama-sama gitu. Orangnya, sama-sama predikatnya. Sama-sama predikatnya, sama-sama ciri-cirinya Umi. Nah, kita boleh sedikit ya. Parakletos itu kan artinya mungkin Umi tadi udah sedikit memberikan gambaran bahwa penghibur, penolong, pengantara juga Umi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya advocate. Nah, advocate. Ini adalah sebenarnya kalau boleh saya bilang ini boleh disebut sebagai ciri-ciri seorang nabi. Setuju nggak Umi? Ya setuju dong. Jadi seorang penolong yang predikatnya berbeda, yang predikatnya sama. Berarti apa? Nabi Isa. Nah ini nabi juga. Nah siapa nabi sesudahnya Nabi Isa? Nah jadi karena Yesus itu adalah juga manusia, Yesus juga nabi. Ini juga diakui kan sama saudara kita yang Kristen kan? Ya. Terlepas dari mereka mengakui Yesus itu manusia juga, nabi juga, terus kemudian Tuhan juga, itu urusan mereka. Tapi buat kita, kalau kita mau objektif, Yesus manusia, Yesus juga nabi, karena di Bible juga dia disebut nabi kan, ya. Dan dia parakletos dong. Nah, dia parakletos juga disebut di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Jadi kalau yang datang nih seorang penolong yang lain, atau bahasa Yunaninya itu kai parakleton alon, ya, atau disebutnya kai alon parakleton. Kai alon parakleton. Alon ini yang lain tapi sejenis gitu. Parakleton itu adalah pengantara, penghibur, penolong gitu. Jadi kalau ada manusia, nabi, Yesus, kemudian yang lain sejenis, berarti manusia juga, nabi dia juga gitu. Sampai di situ. Nah, ini saya akan tunjukkan arti kata parakletos itu Umi ya, dengan nomor strong number itu 3875.
Artinya itu di dalam bahasa Inggrisnya, an advocate, intercessor, a counselor, comforter, helper, ya udah 5 tuh Mi. Ini semua adalah ciri-ciri dari nabi memang. Dan yang yang uniknya di dalam seluruh 4 gospel loh Mi, yang menyebut Parakletos itu cuma Yohanes. Ya, betul. Matius, Markus, Lukas tidak pernah menyebut Parakletos, hanya Yohanes. Karena apa? Karena Yohanes pada waktu menulis itu kan memang dia lebih banyak dari sisi teologinya gitu Mi ya. Entah itu dia mengadopsi dari Helenisme, entah dia mengadopsi dari mana, yang penting dia menulisnya lebih banyak ngomong soal teologi. Banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Yohanes atau Gospel Yohanes yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang Kristen untuk membuktikan keilahian Yesus Umi. Contoh Yohanes 10:30, nanti ada lagi Yohanes 8:58, ada lagi Yohanes 8:24. Tetapi di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Yohanes sendiri, banyak juga ayat-ayat yang digunakan untuk kita apologet Islam atau untuk membantah keilahian Yesus. Contoh bahwa Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dan seterusnya gitu kan. Nanti ada lagi Yohanes 17:3, Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Banyak ayat di dalam Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, Yohanes 13:16 juga dikatakan apa? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari seorang yang tuannya. Jadi yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal dengan mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Mana lagi utusan, pengutus. Utusan tidak lebih tinggi dari pengutus. Nah, jadi di dalam kitab Yohanes ini memang cukup unik, makanya dia tidak sama dengan kitab-kitab gospel yang lain. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu kan disebut gospel sinoptik Umi ya, karena kan ceritanya sama. Karena Lukas dan Matius kan nyadur dari Markus. Sedangkan Yohanes ini kan beda sendiri. Dia kan memang ditulis kalau menurut dari kalangan mereka sendiri, dari scholar-scholar New Testament, dikatakan bahwa penulis Yohanes ini diperintahkan menulis gospel itu Umi untuk menghadapi atau melawan kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik pada zaman itu, yang tumbuh subur gitu Mi. Nah, jadi memang dia gayanya beda sendiri gitu. Tetapi apakah si penulis kitab Yohanes ini orang yang disebut dengan Yohanes anak Zebedeus murid Yesus? Nah, lain cerita. Scholars mereka sendiri bilang bahwa ini bukti-bukti yang sekarang sudah tidak menguatkan bahwa yang menulis itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Karena nama Yohanes itu juga cukup populer. Ya, kalau Yohanes mungkin di sini kayak nama Joko gitu ya. Ya. Banyak orang nama Joko gitu ya misalnya. Nah, padahal udah nggak Joko ya, udah kakek-kakek. Kakek-kakek. Oke, nah sekarang kita kembali ke Parakletos Umi ya. Tadi kan strong number-nya sudah saya tunjukin ya, 3875. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri juga disebut sebagai Parakletos Umi. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 kalimatnya begini Umi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara ini di dalam bahasa Yunaninya juga Parakleton pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di bahasa Inggrisnya Umi, 1 John 2 chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have, nih ya, perhatikan ya, we have an advocate. Advocate ini adalah Parakleton juga. Kalau kita cek ke dalam bahasa Yunaninya, nomor strong number-nya sama dengan Yohanes 14:16, 1 Yohanes 2 ayat 1, itu strong number-nya tetap semua sama, 3875. Artinya advocate, comforter, helper, intercessor, ya. Jadi Yesus juga disebut sebagai advocate. Terus kemudian Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan seorang advocate yang lain. Nah,
Sekarang yang menjadi permasalahan, kenapa saudara kita yang Kristen memberikan klaim atau argumen bahwa yang dimaksud dengan Parakletos itu adalah Roh Kudus, Umi. Karena memang di teks Yunani juga ada pneuma haigon. Nanti ayatnya kita lihat ya, Umi ya. Langsung saja. Saya berikan ayat di ini sebentar. Jadi berasal dari teks Yunani. Ya, di dalam teks Yunani itu memang ada kata-kata pneuma haigon yang artinya Roh Kudus gitu ya. Di Yohanes 14 ayat 26 ya. Dikatakan begini. Tetapi penghibur, ini juga Parakleton juga, strong number-nya sama 3875, diteruskan begini, yaitu Roh Kudus. Nah, to pneuma to haigon, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dasarnya dari sini, makanya saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Parakletos itu adalah Kudus, Umi. Nah, kalau begitu itu sebabnya seorang ulama dari Turki itu Meftullah Gulen. Jadi beliau menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang disebut dengan Roh Kudus itu ya. Tetapi kan itu berarti berlawanan atau tidak sama dengan perspektifnya Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Trinitas. Ya. Okay. Jadi kalau menyanggah gitu ya. Kalau menyanggah bahwa itu bukan Nabi Muhammad gitu ya, tapi itu Roh Kudus. Ya, ternyata di Turki juga sudah ada penelitian ke arah itu yang menyimpulkan bahwa oke, kalau memang dimaksudkan itu Roh Kudus, ya siapa Roh Kudus itu? Kalau yang Doni lihat gini, Umi, Doni juga pernah baca, tapi ini di abad-abad zaman dulu ya. Bahwa sebenarnya kata Parakletos itu sebenarnya sudah dirubah. Tapi ini klaim ya, Umi ya, ini klaim ya. Ini klaim bahwa kata Parakletos itu sebenarnya sudah dirubah, yang tadinya itu adalah Periklitos. Periklitos. Ada Periklitos, ada Parakletos. Ini klaim tapi dari kalangan Muslim. Dodi lupa namanya lah. Tapi sepertinya klaim ini juga mungkin kurang kuat atau bagaimana, karena Doni juga belum ngecek ke teks aslinya itu tulisannya Periklitos atau Parakletos. Tapi kalau teks aslinya yang Doni cek di sumber dari kalangan Kristen, memang sudah tertulisnya Parakletos. Teks yang atau manuskrip yang sebelumnya, apakah ada yang dulu ada tulisan Periklitos, Doni belum pernah lihat gitu. Jadi ya itu mungkin kita drop aja lah ya, Umi ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari situ sih, Umi ya. Kalau tadi Umi sebutkan ada yang menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya boleh-boleh saja, kan dia klaim. Kalau Doni kok malah ngelihatnya bukan kata Roh Kudusnya, Umi, tetapi Roh Kebenaran. Roh Kebenaran. Nah, kan ada di ayatnya kan, yang di ayat ke berapa ya sebentar ya? Yang kalau nggak salah di Yohanes 16 ayat 7. Enggak, 12 sampai 13, Umi. Oh, 12 sampai 13. Ya, yang di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 itu kan dikatakan begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kan? Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran. Nah, kalau Doni sih nggak mau klaim, tapi hanya mikirnya di dalam setiap manusia kan juga ada roh. Doni yakin bahwa di dalam Nabi Muhammad SAW, roh yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW yaitu hanya roh kebenaran. Tidak ada roh dusta, tidak ada roh yang macam-macam gitu, hanya roh kebenaran. Mungkin itu yang dimaksud gitu ya. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, bukan kita mau cocokologi nih, Umi. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang dia dengar dari malaikat Jibril yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Yesus. Yesus juga begitu kan di Bible.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku hanya menghakimi dan penghakimanku adil. Firman yang sudah kuterima aku sampaikan kepada mereka. Nggak ada bedanya, sama sebenarnya Umi ya. Ya. Kemudian di situ juga dikatakan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini luar biasa loh Umi. Kita sekarang bisa mengetahui bahwa di dalam Quran tertulis kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Nah, terbuktinya baru belakangan ini, mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin baru 200 atau 300 tahun yang lalu ya. Dan sangat banyak juga umat Islam yang sampai hari ini terhadap ayat tersebut masih juga belum ngerti. Iya, betul Umi. Ini apa terjemahannya? Iya. Misalnya saja tentang bahwa di dasar laut itu ada api Iya, yang betul. menyala. Betul Umi. Oh, Zaman dulu orang Arab dibilang begitu mungkin bingung kali Umi ya. Jangankan orang Arab zaman dulu, orang zaman sekarang aja, Iya. yang mohon maaf ya, Iya, betul. yang mohon maaf yang tidak berpengetahuan, ya dia bingung-bingung juga. itu panas, Iya, kena Tapi- air gitu ya, nah air, nggak mati. udah mati, Nah itu, belum lagi laut yang tidak bisa bersatu ya Umi ya. laut nggak bisa bersatu, coba. Masya Allah. Nah, kembali lagi tadi Umi ke Yohanes 16, 12, 13. Ada 2 poin Umi Don ini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya tertulisnya gini Umi. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, nah ini tolong diperhatikan. Howbeit, ini ada kata ganti laki-laki Umi. Howbeit, when he, pertama, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Sudah 3 kali. For he, 3 ya Umi ya, Ini 4 ini, shall not speak of himself. kelima. 4 nih Umi nih. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Berarti ada 7 kata ganti he, yaitu untuk laki-laki di dalam ayat ini. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu laki-laki Umi? Bagaimana? Karena dia bukan makhluk seperti manusia. Iya. Manusia itu punya badan, punya roh, Punya gender? punya gender. Ya, jelas. Malaikat apa? Roh Kudus kan enggak Umi ya? Enggak. Mungkin kalau saya salah tolong koreksi ya. Malaikat Tapi juga enggak. setahu saya Roh Kudus itu tidak punya gender Enggak gitu. punya Umi. gender. Hanya orang menggambar-gambarkan aja bahwa Ya, visualisasi. Iya. Jadi, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu laki-laki? Kalau memang dia bukan atau dia tidak punya gender, berarti apa menerjemahkannya salah atau bagaimana? Pertama itu. Kedua, Umi, kita tadi lihat bahwa he shall not speak of himself. Artinya dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau kan saudara kita yang Kristen kan menganggap bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Tuhan, dari Trinitas. Artinya kan Roh Kudus ini mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Iya. Sederhananya Roh Kudus juga adalah Tuhan kan gitu Umi ya. ya, Kalau Roh Kudus itu Tuhan, apa benar Roh Kudus itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Apakah Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu? ya. Dan whatsoever he shall hear, that shall he speak. Apakah benar Tuhan itu hanya bisa mengatakan apa yang dia dengar? Sepertinya kok bukan seperti itu ya, Umi ya. Sepertinya gitu ya. Memang- Ini kita hanya ngajak berpikir dong Umi ya. Memang faktanya begitu. Iya. Nah, Jadi marilah kita berpikir dengan jernih. Niatnya cuma satu, ya. untuk menggapai kebenaran. Ya maksudnya gini Umi, kalau Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mengatakan hanya apa yang dia dengar. Pertanyaan kan jadi gini, Tuhan kok gitu gitu. Gitu kan Umi ya? Betul. Dan barangkali Ya. kok Tuhan kok begitu? Ya bisa aja. Bisa aja. Karena Tuhan itu kalah duel dengan Nabi Yakub. Ya, Iya, iya. Kalau duel dengan Nabi Yakub ya.